Pemirsa, 3 oknum prajurit TNI AD diduga terlibat dalam sindikat curanmor yang kini dilakukan penahanan oleh Puspom TNI. Sementara itu, 2 pelaku yang merupakan warga sipil diproses hukum oleh Polda Metro Jaya. Tim gabungan telah berhasil menangkap pelaku warga sipil berinisial MYEI terkait kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Tak hanya warga sipil, kasus ini juga melibatkan 3 oknum prajurit TNI AD berinisial BP dengan pangkat Mayor, Kopda AS, dan Praka J. Sementara 1 pelaku lainnya yang merupakan warga sipil, inisial GS, ini masih dalam pengejaran, statusnya DPO. Adapun modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menyimpan kendaraan baru yang dibeli dari pihak debitur tanpa melakukan pembayaran. Tetapi kemudian kendaraan tersebut dijual. Para pelaku membeli kendaraan ini menggunakan identitas fiktif atau palsu. Sementara kendaraan bekas yang turut disimpan erat dugaan berasal dari hasil pembelian kendaraan curanmor. Tersangka membeli dari para pelaku dengan harga rata-rata kendaraan untuk roda 2 seharga 8 sampai 10 juta. Kemudian dijual kembali ke Timor Leste dengan estimasi harga antara 15 sampai 20 juta. Kemudian untuk roda 4 ini ditampung oleh mereka dengan harga kisaran antara 60 juta sampai dengan 120 juta. Kemudian dijual ke Timor Leste dengan estimasi harga antara 100 sampai 200. Kita langsung sapa jurnalis Universe Ricky Harahap dan juru kamera Mahesa Bismo yang berada di Mapolda Metro Jaya. Ricky, selamat sore. Ricky, apakah dalam konferensi pers tadi diungkap juga dari mana para tersangka kemudian memperoleh motor-motor curian tersebut? Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa. Tadi memang dalam konferensi pers dijelaskan bahwa tersangka ini memperoleh motor curian tersebut dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah begitu. Dan 214 mobil dan 46 motor, maksud kami 214 motor dan 46 mobil saat ini masih terparkir dan masih dilakukan terus di barang bukti saat ini masih terparkir di gedung Direktorat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Seperti yang Anda lihat saat ini, Stefani, kondisinya ada 214 motor dan 46 mobil. Seperti yang dilihat di layar kaca Anda, 46 mobil ini ada mobil pick-up dan juga minibus, dan juga ada sejumlah kendaraan bermotor yang saat ini masih terparkir dan menjadi barang bukti dari tindakan curanmor tersebut. Saat ini memang kendaraan-kendaraan ini masih terparkir untuk kemudian dilakukan identifikasi oleh Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk bisa bekerja sama dengan pihak leasing untuk mengetahui siapa saja nantinya warga ataupun debitur yang memiliki kredit macet sehingga motornya ataupun kendaraannya ini menjadi korban dari adanya curanmor yang dilakukan oleh para tersangka, di mana saat ini memang masih terparkir. Ada banyak sekali kondisinya seperti yang Anda saksikan di layar kaca. Sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya, kendaraan-kendaraan ini awalnya masih terparkir di salah satu gudang kosong yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Stefani, kendaraan-kendaraan ini masih berada di Polda Metro Jaya untuk kemudian nanti dilakukan identifikasi dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Stefani. Ya, Ricky, lalu bagaimana dengan peran-peran dari para tersangka? Apakah juga diungkap dalam konferensi pers tadi, Ricky? Ya, terkonfirmasi Stefani, kalau untuk tersangkanya ini memang ada dari pihak sipil, ada 2 warga sipil, dan juga ada pihak dari TNI Angkatan Darat, oknum dari TNI Angkatan Darat. Kalau untuk pihak sipil ini berinisial M dan juga EL. M ini membeli kendaraan bermotor dari hasil debitur yang kreditnya macet ini dengan harga 8 sampai dengan 15 juta rupiah tanpa BPKB dan tanpa surat-surat kendaraan. Kemudian kendaraan tersebut dijual untuk menuju ke Timor Leste seharga 20 juta rupiah. Sementara Y ini berperan untuk membeli kendaraan tersebut, kemudian juga dijual ke Timor Leste dan juga mengatur biaya pembiayaan pengiriman motor tersebut. Sementara oknum TNI ini memang berperan untuk memberikan lahan kosong yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur untuk bisa memberikan lahan kosong untuk bisa ditempatkan kendaraan-kendaraan tersebut
diparkir di lahan kosong milik TNI Angkatan Darat. Kemudian di lahan kosong tersebutlah dari warga sipil dan juga pihak TNI ini bersekongkol untuk bisa memperoleh keuntungan bersama. Untuk selengkapnya berikut keterangan dari Wakil Komandan Puspam TNI Maijen TNI Eka Wijaya berikut ini. Dan saat ini gudang ini adalah kosong. Kemudian saudara I ini kenal dengan AS. Nah, AS ini melapor kepada pimpinannya, kepala gudang itu, sehingga terjadilah penimbunan itu. Kesalahannya ya salah satu tidak mengecek ini karena barang baru semuanya. Kami tetap berkomitmen, siapapun yang salah, ketiga pelaku ini tetap akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaku ini memang memperoleh keuntungan setiap hari hingga 400 miliar rupiah per bulannya, dan untuk setiap tahunnya ini memperoleh keuntungan hingga 3-4 miliar rupiah. Demikian Stefani, kembali ke studio. Terima kasih rekan Riki Harahap melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.